Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SD Belajar, kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa sih sebenarnya kebutuhan itu? Kebutuhan dapat diartikan sebagai hal yang sangat dibutuhkan dan tanpanya aktivitas hidup akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan tak bisa hidup. Misalnya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan itu berbeda dengan keinginan, meskipun kadangkala ada yang mencampur adukkan keduanya. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan belum tentu demikian. Keinginan merupakan sesuatu hal yang ingin kita miliki, namun bila tidak berhasil mendapatkannya, kelangsungan hidup kita sebagai manusia tidak akan terancam. Sahabat SD Belajar, keinginan dan kebutuhan manusia itu selalu bertambah. Betul tidak? Mengapa demikian? Ada kebutuhan yang akan selalu muncul secara berulang-ulang. Misalnya kebutuhan makanan, bahan bakar, kuota, apalagi yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh. Kecenderungan manusia untuk selalu memiliki, mencoba hal yang baru, hal yang lain. Semakin bertambahnya populasi, maka permintaan akan kebutuhan dan keinginan juga bertambah. Gencarnya iklan mampu membuat orang menginginkan barang yang awalnya mungkin kurang diperlukan. Diterimanya materialisme sebagai gaya hidup sebagian orang. Sahabat SD Belajar, kebutuhan manusia itu jenisnya banyak. Bisa dilihat, dikelompokkan dari intensitasnya. Ada primer, sekunder, tersier. Menurut waktunya ada sekarang, yang akan datang. Menurut sifatnya ada jasmani, ada rohani. Menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Menurut intensitasnya, kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia yang menginginkan hidup layak. Kata primer berasal dari bahasa Latin primus yang berarti pertama. Macam kebutuhan primer antara lain makanan, minuman, pakaian, rumah untuk tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kata sekunder berasal dari bahasa Latin secundus, artinya kedua. Kebutuhan sekunder itu berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Menurut intensitasnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, berasal dari bahasa Latin tertius, yang artinya ketiga. Jadi tingkat pemenuhannya adalah setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Sahabat SD Belajar, kebutuhan menurut waktunya ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya, obat untuk orang yang sakit, makanan untuk orang yang lapar, minuman untuk orang yang haus, dan lain sebagainya. Kebutuhan menurut waktunya ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan ini dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena tidak mendesak. Contohnya menabung untuk biaya pendidikan yang akan datang, asuransi untuk jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang berikutnya berdasarkan sifat, ada jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik, dengan menjaga kesehatan dan penampilan, misalnya dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Menurut sifatnya ada kebutuhan rohani,
yaitu kebutuhan yang bersifat rohani, yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, bisa dilakukan dengan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, bersosialisasi, rekreasi, hiburan, dan lain sebagainya. Menurut subjeknya, kebutuhan itu ada kebutuhan individu, yaitu merupakan kebutuhan perseorangan. Kebutuhan ini berbeda antara orang satu dengan orang lainnya. Contohnya, seorang pelajar atau siswa itu membutuhkan buku, tetapi seorang petani itu membutuhkan cangkul untuk mengolah tanah pertaniannya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya ada kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya kebutuhan akan jalan, kebutuhan rumah sakit, kebutuhan tempat untuk beribadah, kebutuhan untuk pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Sahabat SD belajar, begitu banyaknya jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan menggunakan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, dikelompokkan menurut cara memperolehnya. Ada barang ekonomi, yaitu memperolehnya dengan pengorbanan. Contohnya, beras, makanan, tas, sepatu, sepeda, dan lain sebagainya. Ada barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya tak terbatas. Untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan, karena sudah disediakan oleh alam. Contohnya udara untuk bernafas. Kemudian sinar matahari, yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Yang ketiga ada barang ilit, yaitu barang yang jika jumlahnya itu sedikit, bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun jika jumlahnya itu terlalu banyak, akan menimbulkan bahaya bagi manusia. Contohnya api, bila jumlahnya itu sedikit terukur, bisa digunakan untuk memasak. Contoh yang kedua adalah air. Jika jumlahnya itu terukur atau sedikit, bisa digunakan untuk menghilangkan haus, dahaga, bisa untuk membersihkan yang kotor. Tetapi kalau air itu jumlahnya sudah sangat banyak, akan menimbulkan bahaya bagi manusia, yaitu banjir. Alat pemuas kebutuhan yang berikutnya atau yang kedua dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Ada barang konsumsi, yaitu barang yang langsung digunakan untuk konsumsi, dipakai, misalnya baju. Kemudian ada barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Contohnya kain untuk membuat pakaian. Sahabat SD belajar, pengelompokan alat pemuas kebutuhan yang berikutnya atau yang ketiga adalah berdasarkan proses pembuatannya. Ada barang mentah, yaitu barang yang belum pernah diproses untuk suatu tujuan produksi. Contohnya kapas untuk membuat benang. Dan proses berikutnya ada barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah pernah diproses untuk tujuan produksi tapi masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya benang yang berasal dari bahan mentahnya kapas untuk menjadi kain. Kemudian proses pembuatan yang berikutnya ada barang pembantu, yaitu barang yang diperlukan untuk proses lebih lanjut. Misalnya zat pewarna benang untuk menjadikan kain. Proses pembuatan yang berikutnya akan menjadi barang jadi, yaitu barang yang siap pakai sebagai hasil akhir dari proses produksi. Contohnya kain. Sahabat SD belajar, alat pemuas kebutuhan yang berikutnya atau yang keempat berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Contohnya barang substitusi. Pemakaiannya dapat digantikan dengan benda lain. Contohnya, makanan pokoknya nasi, tak ada nasi bisa diganti dengan roti, dengan jagung, dengan ketela, dan lain sebagainya. Ada barang komplementer, yaitu barang yang pemakainya secara bersama-sama atau saling melengkapi,
digabung dengan benda lain. Contohnya, kopi dengan gula, jarum dengan benang. Pengelompokan alat pemuas kebutuhan yang berikutnya atau yang kelima adalah berdasarkan ketahanannya. Ada barang tahan lama, penggunaannya dalam jangka waktu panjang dan tidak habis pakai, tapi berkurang nilai ekonomisnya karena penyusutan. Contohnya mesin produksi. Ada barang tidak tahan lama, barang yang penggunaannya tidak tahan lama, contohnya makanan dan minuman. Pengelompokan alat pemuas kebutuhan yang berikutnya ditinjau dari segi jaminannya, yaitu ada barang bergerak, yaitu barang yang digunakan untuk jaminan kredit dalam jangka pendek, contohnya kendaraan, emas, dan lain sebagainya. Ada barang tidak bergerak, dapat digunakan untuk jaminan kredit dalam jangka panjang, contohnya tanah. Pengelompokan alat pemuas kebutuhan yang berikutnya atau yang ketujuh berdasarkan kualitasnya. Ada barang inferior, yaitu barang yang permintaannya turun jika pendapatan bertambah. Contohnya, semula menggunakan sandal jepit. Setelah pendapatannya bertambah, mengganti merek sandal yang lain yang lebih bagus. Ada barang given, yaitu barang yang berkualitas rendah. Barang yang jika harganya itu turun, permintaannya juga akan turun. Contohnya pakaian bekas, karena dengan harga yang rendah berarti mutu pakaian bekas tersebut juga rendah. Yang ketiga ada barang superior, yaitu barang yang berkualitas tinggi, barang mewah. Permintaannya naik seiring dengan pendapatan masyarakat yang naik. Contohnya permintaan mobil. Sahabat ST Belajar, demikian perjumpaan dan kebersamaan kali ini. Sampai jumpa lagi dengan video ST Belajar berikutnya. Subscribe ya, gratis kok subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.